Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran via online atau daring dalam keadaan sehat walafiat seperti hari-hari biasanya. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh ilmu, iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, saya menghimbau kepada seluruh anak-anak untuk selalu menjaga prokes atau protokol kesehatannya, dari memakai masker, mencuci tangan, dan hindari kerumunan, supaya kita juga terhindar dari hal-hal yang negatif atau wabah yang sekarang lagi marak dan banyak memakan korban. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang pertama tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya bahwasanya nanti dunia ini dan seluruh isinya akan berakhir, akan hancur, akan musnah. Nah, disitulah namanya hari akhir. Hancurnya seluruh alam semesta dan tidak menyisakan satupun, namanya hari akhir. Ketika sudah datang hari akhir, maka nanti kita akan melewati beberapa fase. Yang pertama seperti yang kita terangkan kemarin di pertemuan yang pertama, setelah semuanya hancur lebur, manusia akan dibangkitkan. Ketika sudah mati, masuk liang lahat atau liang kubur, akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dibangkitkan, nah mereka akan memasuki tahap kedua, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu akan ditimbang seluruh amal perbuatannya, yaitu di yaumul mizan dan yaumul hisab. Nah, ini kita nyampe di pembahasan tentang yaumul mizan dan yaumul hisab. Perhatikan semuanya. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab memiliki makna yang hampir sama. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Yaumul mizan disebut juga yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan surga, dan bagi mereka yang timbangan amal buruknya lebih berat maka akan mendapatkan balasan neraka. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kalian semuanya yang sekarang ini masih dalam keadaan sehat, masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan nanti ketika meninggal dunia jangan sampai kamu membawa amal baik lebih banyak, jangan sampai kamu membawa amal buruk lebih banyak daripada amal baik. Karena ketika nanti kamu meninggal dunia dan yang kamu bawa adalah amal buruk yang lebih banyak, naudzubillah min dalik, sisa yang pedih yang menanti kamu di neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah
niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Intinya barang siapa yang mengerjakan kejelekan sekecil apapun atau sekecil zarah, maka nanti kamu akan menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, maka nanti juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, pada hari perhitungan amal manusia ini akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia, mulai sampean balik sampai meninggal dunia. Nah, hitungan balik itu kapan, Pak? Itu kan hitungan balik itu ketika seseorang, kalau perempuan ini udah datang bulan di atas 9 tahun, maka udah balik. Laki-laki juga sama. Ketika laki-laki ini ketika dia di atas 9 tahun, usia 10, 11, 12 dan dia sudah pernah mimpi basah, udah tamis, paham, mengerti mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, maka dia udah balik, udah terkena kewajiban. Nah, ketika sudah terkena kewajiban, jangan sampai lalai kepada segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan yang diwajibkan, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pahala balasannya. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dosa balasannya. Nah, disitulah ketika sudah balik ukurannya, kalian ini yang sekarang usianya udah di atas 12 tahun, yang kelas 9 ini, maka sudah hitungan balik kalian itu. Otomatis kalian terkena kewajiban. Kalau kalian tidak mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ya siap-siap. Berarti amal baik kalian kurang. Tapi kalau kalian melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sholat, puasa, zakat, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kalian kerjakan, maka pahala balasannya. Dan sebaliknya, jika hal-hal yang tidak baik yang kalian kerjakan, maka dosa balasannya. Bisa dipahami ya? Oke. Berikut sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, ya, dia akan menyesal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 30. Perhatikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Quran surat Ali Imran ayat 30. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah salat seseorang. Nah, pertama kali nanti ketika sampai sudah meninggal dunia, masuk di liang lahat, masuk kubur, dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dihisap amal perbuatannya di yaumul mizan atau yaumul hisab. Yang pertama kali dihisap adalah amal ibadah sholatnya. Kenapa, Pak? Kenapa amal ibadah sholat? Karena ketika orang-orang yang sholat, dia akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Otomatis ketika sholatnya baik, maka kelakuannya akan baik. Oleh karena itu yang pertama kali dihisap sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah niscaya yang lain akan ngikut. Tapi kalau sholatnya sudah bolong-bolong, sudah kocar-kacir, pasti nanti yang lain juga ikut yang kocar-kacir itu. Nah, oleh karena itu yang pertama kali dihisap yaitu sholat seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang di neraka keadilan. Inilah yang disebut dengan yaumul mizan. Yaumul mizan merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seluruhnya akan terlihat dan tidak ada yang luput dari perhitungan. Perbuatan baik meskipun hanya seberat zarah akan ada balasannya. Begitu pula perbuatan jahat walaupun sebesar zarah juga akan mendapatkan balasannya.
Berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya, dan mereka juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Di akhirat sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentu akan mendapatkan timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa meruginya orang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat, mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksa yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya itu. Yang berikutnya, surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seseorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya itu. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia ditimpahkan setelah dilakukan penimbangan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasannya berupa siksa di neraka. Surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh nikmat yang melebihi kenikmatan dunia. Ungkapan kenikmatan itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yauma fi suhulin fakihun hum wa aswajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yaddaun salamun qaulam mir rabbir rahim. Artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar dan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran surat Yasin ayat 55 sampai 58. Yang berikutnya, neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya. Yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minum yang panas dan makan dari pohon berduri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yuhni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri dan tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Para penghuni neraka tidak akan merasa aman atau menyenangkan sebab selalu diliputi angin dan air yang panas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la karim. Artinya, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam.
tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Quran surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasannya setimpal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Baik anak-anakku sekalian, ini yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita sambung lebih jelasnya lagi ketika pertemuan sudah offline. Dalam artian pertemuan di sekolah akan saya paparkan lagi lebih rinci biar kalian lebih paham. Bagi anak-anakku yang mungkin nanti kurang begitu paham, bisa langsung japri ke Bapak, langsung WA. Apa yang kurang paham bisa disampaikan, nanti kita diskusi di situ. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jangan lupa protokol kesehatannya dijaga, selalu jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah, jauhi kerumunan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian sehat semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.